Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menginput kode akun perkiraan pada aplikasi manager.io. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menyeting setiap fitur atau kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan ketika kita nanti membuat atau menggunakan si aplikasi manager.io. Nah, sekarang kita akan coba menginput kode akun perkiraan yang digunakan di dalam proses pembukuan atau proses pencatatan pelaporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, teman-teman, untuk dapat menggunakan si aplikasi manager.io, terutama di fitur kode akun perkiraan, teman-teman harus betul-betul paham mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan modal dasar bagi teman-teman untuk dapat menggunakan si aplikasi manager.io ini di menu kode akun perkiraan. Kenapa demikian? Karena kita akan bermain debit kredit pada menu yang ini. Nah, sehingga teman-teman harus betul-betul paham persamaan dasar akuntansi. Oke, kita bahas sekilas mengenai persamaan dasar akuntansi sebelum kita masuk ke kode akun perkiraan pada aplikasi manager.io. Oke, pada dasarnya persamaan dasar akuntansi yang biasa kita kenal mulai dari SMA sama dengan bangku perkuliahan sama, ya. Di mana kode akun perkiraannya itu atau persamaan dasarnya itu harta sama dengan hutang plus modal. Nah, kemudian berkembang lagi harta plus beban sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Di mana harta terdiri dari ada yang namanya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian ada beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban listrik, beban telepon. Nah, jadi ini adalah kelompok akun-akun yang termasuk dalam kelompok beban. Kemudian ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Kemudian ada modal. Modal adalah setoran awal yang disetor oleh si pemilik usaha atau owner dari sebuah perusahaan. Kemudian ada pendapatan. Nah, kalau kita bergerak di bidang jasa, biasa ada pendapatan servis, ada pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. Nah, pada dasarnya, harta disebut sebagai kelompok akun, sedangkan di bawah ini merupakan akun-akun yang termasuk ke dalam kelompok harta. Begitupun akun-akun yang lainnya. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan belajar mengenai saldo normal dari si akun yang akan kita gunakan. Nah, setelah teman-teman belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, maka kita akan masuk ke kode saldo normal dari si rekening. Kenapa ini penting? Karena ini akan kita gunakan ketika kita nanti menginput kode akun perkiraan pada aplikasi manager.io. Nah, pengkreditan atau pendebitan ini penting. Nah, karena ini akan masuk ke dalam logika akuntansi si aplikasi. Nah, ini teman-teman ya, saldo normal dalam akuntansi. Kenapa ini penting? Karena ini akan kita gunakan ketika nanti menginput apakah saldo akun ini termasuk ke dalam posisi debit atau kredit. Nah, kita mulai dari akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Semua akun yang berada di sebelah kiri sama dengan, saldo normal berada di posisi debit, ketika bertambah berada di posisi debit, dan berkurang berada di posisi kredit. Nah, selanjutnya, semua akun yang berada di sebelah kanan sama dengan yang terdiri dari hutang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada di posisi kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah saldo normal dari akun yang akan kita input nanti di aplikasi manager.io. Ingat, harta dan beban, saldo normalnya di debit, sedangkan hutang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya di kredit. Oke, kita coba untuk mengaplikasikan teori ini ke dalam aplikasi. Nah, saya punya soal, ini akan kita jawab nanti ya setelah kita sudah bisa menginput kode akun perkiraan ke dalam aplikasi manager.io. Oke. Nah, ini teman-teman ya, kode akun perkiraan yang akan kita input ke dalam si aplikasi manager.io. Teman-teman harus betul paham di persamaan dasar akuntansi di mana kas termasuk dalam kelompok harta, saldo normalnya di debit ya. Sedangkan beban saldo normalnya juga di debit.
Nah, teman-teman harus betul-betul paham ini. Karena ini akan kita aplikasikan ke dalam si aplikasi manager.io. Oke, kita mulai dari bagaimana cara menginput kode akun perkiraan pada aplikasi manager.io. Oke, teman-teman harus memperhatikan si kode perkiraan pada soal yang ada di slide. Nah, oke, saya mulai dari membuka aplikasi manager.io teman-teman ya. Silahkan teman-teman buka biar kita sama-sama praktek teman-teman ya. Oke. Oke, ini sudah saya buka aplikasi manager.io. Nah, ketika teman-teman sudah masuk, kemarin kita sudah masuk ke menu pengaturan dan kita sudah mengatur semua menu-menu yang kita butuhkan dalam aplikasi. Mulai dari kemarin ada detail perusahaan, sudah kita input ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya input kemarin. Teman-teman kalau ada yang bingung bisa nonton video sebelumnya ya. Nah, yang akan kita kerjakan di video kali ini adalah kita akan menginput kode akun perkiraan teman-teman ya. Oke, caranya tinggal teman-teman klik oke kode akun perkiraan. Nah, kemudian akan muncul menu-menu seperti ini. Oke, menu yang sebelah kiri merupakan kelompok neraca, sedangkan menu yang sebelah kanan merupakan kelompok laba rugi. Nah, sehingga teman-teman harus bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam kelompok neraca, mana yang termasuk ke dalam kelompok laba rugi. Ingat, semua akun yang terdiri dari pendapatan dan beban adalah akun-akun yang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan akun selain itu masuk ke dalam kelompok neraca. Itu aja teman-teman ya, biar mempermudah kita untuk mengingat kelompok akun. Oke, teman-teman diperhatikan lagi untuk kode akun perkiraan yang ada di slide sebelumnya. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, yang ini kita mulai dari menginput perkiraan kas. Oke, kita mulai dari menginput perkiraan kas di mana kas adalah bagian dari harta. Harta saldo normalnya berada di posisi debit. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke menu manager.io. Oke, ingat ya, kode akun perkiraan kas itu 111 dengan nama akun kas saldo normal di debit ya karena bagian dari harta. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi manager.io. Oke, di mana kas ini adalah bagian dari neraca, bukan laba rugi ya, karena kas bukan pendapatan, juga bukan beban. Oke, kita masuk ke dalam kelompok ini, kita buat akun baru. Oke, klik buat akun baru. Nah, kita masukkan nama dari si akun, tadi kas ya, kas. Oke, kas. Setelah itu kodenya 111. Kemudian di sini grupnya. Oke. Kas merupakan bagian dari harta, di mana harta diterjemahkan ke dalam aset ya untuk kelompoknya. Oke, aset. Kemudian ini betul dari aktivitas operasional. Nah, di sini fungsinya teman-teman ya, saldo normal yang saya jelaskan di awal tadi bahwa saldo normal ini penting ya. Teman-teman harus tahu saldo normal dari akun-akun yang digunakan. Oke, nah kas merupakan bagian dari aset, di mana saldo normal aset merupakan saldo normalnya berada di posisi debit. Maka di sini kita pilih debit teman-teman ya. Oke, setelah itu klik buat atau buat tambah baru. Teman-teman boleh klik buat atau buat tambah baru. Jika teman-teman klik buat, maka akan muncul menu seperti ini. Oke, nah kas kita langsung akan muncul di posisi di neraca. Oke ya. Oke, kita lanjut ke akun berikutnya. Oke, akun berikutnya apa? Oke. Yang kedua adalah piutang dengan saldo dengan kode akun 112, saldo normal berada di posisi debit. Kenapa demikian? Karena piutang merupakan bagian dari aset, teman-teman, bagian dari harta. Oke. Oke, kita langsung import di aplikasi manager.io, teman-teman ya. Oke, ini. Nah, nama akunnya piutang. Oke, 112. Kemudian bagian dari aset. Nah, saldo normalnya berada di posisi debit. Nah, sekarang kita coba mengklik buat dan tambah baru. Oke, ketika teman-teman klik buat dan tambah baru akan langsung muncul lembar kerja baru, teman-teman ya. Lebih mudah. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Berikutnya ada perlengkapan kantor. Oke, perlengkapan kantor adalah bagian dari aset.
aset saldo normalnya berada di posisi debit. Kode akunnya 113. Oke, sebentar ya. Oke, perlengkapan kantor. Oke, 113. Bagian dari aset, aktivitas operasional betul, dan berada di saldo normal debit. Buat dan tambah baru. Oke. Selanjutnya, kita input lagi. Mana yang belum kita input, teman-teman ya? Oke, peralatan kantor dengan kode akun 121. Peralatan merupakan bagian dari apa? Bagian dari aset, teman-teman ya. Saldo normalnya berada di posisi debit. Kita input lagi. Oke. Peralatan kantor. Peralatan kantor. Oke. 121. Oke. Aset. Saldo normalnya di debit, kita klik buat dan tambah baru. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, kemudian ada akun hutang teman-teman ya. Di mana hutang ini merupakan kelompok yang berada di sebelah kanan sama dengan hutang, saldo normalnya berada di posisi kredit teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita input di manager.io lagi. Oke, bentar, saya lupa lihat kode. Oke, kodenya 211 teman-teman ya. Teman-teman, langsung aja kita input. Hutang 211. Oke, kelompok kewajiban teman-teman ya. Oke, saldo normalnya berada di kredit teman-teman ya, sesuai dengan persamaan dasar yang sudah dijelaskan di awal tadi. Buat dan tambah baru. Oke, selanjutnya ada akun apa lagi teman-teman? Oke, ada akun modal teman-teman ya. Modal apa saldo normalnya berada di posisi kredit teman-teman ya. Oke. Kita kembali lagi ke manager.io teman-teman. Oke, 311 kode akunnya teman-teman ya. Oke, sebentar kita input lagi. Modal 311. Oke, di mana modal merupakan bagian dari ekuitas, teman-teman ya. Oke. Saldo normalnya di kredit. Oke. Tinggal teman-teman buat dan tambah baru. Oke. Kita kembali lagi ke kode akun perkiraan lagi. Oke. Prive, teman-teman, pengambilan pribadi. Oke, pengambilan pribadi ini mengurangi nilai ekuitas kita. Nah, ini adalah saldo normalnya di posisi debit, tapi berada di posisi ekuitas. Oke. Kodenya 312, teman-teman ya. 312. Oke. Prive 312. Oke, bagian dari ekuitas, tetapi saldo normalnya di debit, teman-teman ya. Karena Prive sifatnya mengurangi nilai ekuitas kita. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang adalah pendapatan servis, teman-teman ya. Pendapatan servis. Oke, pendapatan adalah bagian dari laporan laba rugi. Maka kita akan menginput ini di bagian laporan laba rugi, teman-teman ya. Oke, di bagian laporan laba rugi. Kode akun pendapatan ini adalah 411, teman-teman ya. Oke, 411. Kita back. Kembali lagi, kode akun perkiraan. Maka kita input yang di sebelah kanan, teman-teman ya. Oke, buat akun baru. Oke. Pendapatan servis. Oke. 411. Oke, dia bagian dari pendapatan. Nah, teman-teman boleh klik buat atau buat tambah baru. Tapi saya senang lebih klik buat dan tambah baru untuk mempermudah kita. Oke, mempercepat pekerjaan kita. Oke. Kita lanjut lagi. Melihat kode akun yang ada di soal.
Oke, kemudian selanjutnya beban sewa, kode akunnya 511. Oke, beban bagian dari laporan laba rugi. Maka kita akan input di menu yang sebelah kanan, teman-teman ya. Oke, kembali ke manajer. Beban sewa 511. Maaf ya, 511. Oke, di sini bagian dari biaya, teman-teman ya. Buat dan tambah baru. Selanjutnya, beban gaji 512, beban iklan 513, beban listrik 514. Sama caranya, teman-teman ya. 512 beban gaji. Kemudian klik tambah baru. Selanjutnya ada beban iklan ya. Sebentar saya cek dulu biar kita tidak salah ya. Oke, beban iklan 513. Bagian dari biaya buat dan tambah baru. Kemudian beban listrik 514. Maaf ya, bentar. Lupa. Listrik 514. Bagian dari biaya buat dan tambah baru. Oke, kita cek lagi apa yang belum. Oke, beban telepon 515 dan beban lain 516. Oke. (515) ya. Bagian dari biaya buat dan tambah baru. Yang terakhir teman-teman ya. Beban lain-lain 516. Oke, bagian dari biaya. Kemudian buat dan tambah baru. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Itu cara menginput kode akun perkiraan. Selanjutnya kita akan cek apakah sudah terinput semua atau belum. Nah, ini sudah terinput semua teman-teman ya. Nah, berarti tugas kita sudah selesai untuk menginput kode-kode akun dan akun-akun yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, selanjutnya pertemuan berikutnya minggu depan kita akan langsung menginput soal itu. Kita akan kerjakan di aplikasi manager.io. Bagaimana caranya? Teman-teman tonton videonya minggu depan. Kita akan bahas bagaimana cara menginput soal, menyelesaikan soal di aplikasi manager.io untuk perusahaan jasa. Terima kasih sudah tonton teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.